Shalom Alaikum Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Berkat Tuhan menyertai kita dan selamat malam kepada kita semuanya. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena sampai hari ini kita masih menikmati kasih Tuhan, menikmati pemeliharaan Tuhan, dan menikmati anugerah Tuhan sebagaimana kita rasakan. Dan malam ini saya akan menyampaikan renungan pendek dari firman Tuhan. Ya, tentunya kita semua sangat merindukan untuk bisa berhimpun kembali bersama-sama di dalam rumah Tuhan. Namun demikian, janganlah sampai kita mengendorkan hubungan kita dengan Tuhan, malah harus semakin kita tingkatkan untuk kita lebih bersungguh-sungguh bersandar, berharap melalui doa pribadi kita, berdoa bersama-sama dengan keluarga kita. Tuhan selalu hadir di tengah-tengah keluarga kita. Dan firman Tuhan malam hari ini saya beri tema setelah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Paskah adalah merupakan satu peristiwa yang sangat penting dan sangat menentukan di dalam keberadaan kekristenan kita. Paskah harus menjadi fondasi, menjadi landasan di dalam hidup Kristen kita. Dan peristiwa ini peristiwa yang sangat besar, peristiwa yang begitu sangat agung dan mulia, yang tidak pernah dialami oleh orang-orang lain di luar Tuhan Yesus. Itulah sebabnya mereka menolak akan kabar kebangkitan Tuhan Yesus. Orang-orang Yahudi menolaknya. Orang-orang berpengetahuan menolaknya. Dan paham-paham lain juga menolaknya. Tetapi kekristenan adalah begitu sangat meyakini fakta akan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, karena kebangkitannya menunjukkan karya penebusannya telah selesai, telah tuntas, kemenangan telah diraihnya, menang dari dosa, menang dari maut, menang dari iblis, dan menang dari semua pengaruh-pengaruh dosa. Dan kekristenan memperoleh satu pengharapan yang pasti di dalam Kristus lewat kebangkitannya dari kematian. Natal adalah sangat penting, pengajaran firman sangat penting, kematian Kristus sangat penting, tetapi semua hal itu ketika tidak dilandasi, tidak dibuktikan lewat kebangkitannya, maka semua menjadi sia-sia. Saya tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus kalau Dia tidak bangkit dari kematian. Saya tidak mau melayani Tuhan Yesus kalau Dia tidak bangkit dari kematiannya. Saya tidak mau mengikut Tuhan Yesus kalau Dia tidak bangkit dari kematian. Dan saudara-saudara tidak perlu percaya kepada Tuhan Yesus kalau seandainya Dia tidak bangkit dari kematian. Tetapi bersyukur karena Dia memang benar-benar telah bangkit dari kematian. Dan itu merupakan suatu kebenaran yang hakiki, kebenaran yang kokoh, yang tidak bisa terbantahkan, karena firman Allah telah mencatat, menulis demikian dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, sampai ucapan-ucapan Tuhan Yesus sendiri sebelum peristiwa itu terjadi. Bahkan itu semua digenapi
lewat kebangkitannya. Saya akan bacakan beberapa ayat untuk menjadi landasan renungan malam hari ini, yaitu setelah kebangkitan Tuhan Yesus, apa yang dilakukan Tuhan. Dalam Matius pasal yang ke-28, ayat Matius pasal yang ke-28, kita akan perhatikan bersama-sama pada ayat yang ke-8 sampai pada ayat yang ke-10. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Tuhan Yesus. Tiba-tiba Tuhan Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Tuhan Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Jelas ya, ini berbicara satu fakta kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Seandainya Kristus tidak dibangkitkan, dalam 1 Korintus 15 mencatat, sia-sialah iman kita, sia-sialah kepercayaan kita, sia-sialah pengikutan kita, ibadah kita, seandainya Kristus tidak dibangkitkan. Seandainya Kristus tidak dibangkitkan, maka kita menjadi orang-orang yang paling malang hidup kita di dunia ini. Seandainya Kristus tidak dibangkitkan, maka kita orang-orang yang masih hidup di dalam dosa. Dosa belum bisa diselesaikan, belum bisa ditebus, karena seandainya Dia tidak dibangkitkan, tidak akan bisa menghapus dosa. Kemudian kita orang-orang yang pasti akan binasa kekal, karena Dia tidak dibangkitkan dari kematian. Tetapi puji Tuhan, Dia telah bangkit dari kematian. Kemudian yang perlu kita renungkan bersama adalah apa yang dilakukan dengan segera setelah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Ya. Ada 3 hal yang perlu untuk kita bersama-sama untuk kita renungkan pada kesempatan ini. Ya. Hal pertama, setelah kebangkitannya dari kematian, Tuhan Yesus mencari dan menjumpai para murid-murid dan orang-orang percaya. Itu pertama kali yang Dia lakukan. Begitu bangkit dari kematian, maka Dia mulai mencari, menemui, menjumpai orang-orang yang percaya kepadanya. Kepada murid-murid Dia ingin berjumpa. Padahal kalau kita lihat peristiwa dari penangkapan sampai kepada penyaliban, penderitaan Tuhan Yesus, maka murid-murid begitu sangat menyakiti hatinya Tuhan. Mereka orang-orang yang tidak setia kepada Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki suatu hati yang mengasihi Tuhan. Dan begitu Tuhan ditangkap, mereka meninggalkan Tuhan semuanya, lari menyelamatkan diri masing-masing. Mereka tidak akan peduli lagi kepada Tuhannya, kepada gurunya yang begitu sangat mengasihi. Dan bahkan setelah Dia disalib, bahkan sebelum Dia disalib pun, ketika mereka diadili, ketika Tuhan Yesus diadili, maksud saya, ya, ketika Tuhan Yesus diadili, maka Petrus dengan terang-terangan dia menyangkal Tuhan Yesus. Ya, dia mengaku tidak mengenal Dia. Dia bersumpah tidak mengenal Dia. Dia mengutuk tidak mengenal Dia. Tetapi
Mengapa Tuhan Yesus setelah kebangkitannya justru mencari orang-orang yang seperti ini? Murid-murid yang sudah menyakiti hatinya, murid-murid yang sudah melukai hatinya. Mengapa ini bisa terjadi? Itu adalah kasih Tuhan, kesetiaan Tuhan kepada murid-murid begitu sangat kuatnya. Walaupun disakiti hatinya, walaupun disangkal, walaupun ditinggalkan, tetapi Tuhan begitu sangat setia. Karena Tuhan tidak pernah akan berlaku tidak setia. Dia adalah pribadi yang terus-menerus mengasihi dan berlaku setia kepada para murid-murid dan orang-orang percaya. Mereka menjumpai murid-murid itu. Yang pertama yang dia lakukan adalah untuk membangun hubungan kembali antara pribadinya dengan murid-murid yang sudah terputus karena murid-murid sudah menganggap Tuhan sudah mati, yang sudah memutuskan hubungan dengan Tuhan. Dia lari menyelamatkan diri. Tuhan Yesus menjumpai, membangun hubungan pribadinya dengan murid-murid dan orang-orang percaya. Orang yang memiliki, orang yang mengalami kebangkitan Tuhan Yesus pasti bersikap seperti ini. Dia akan membangun hubungan yang baik. Dia akan membangun relasi yang kuat dengan orang-orang lain, terutama dengan keluarga, dan pertama-tama adalah hubungan baik dengan pribadinya Tuhan. Itu yang paling pokok. Jadi orang yang mengalami kebangkitan Tuhan Yesus dalam dirinya, dia akan membangun hubungan relasi yang kuat dengan Tuhan. Itu yang pertama yang Tuhan anugerahkan. Kemudian kita lihat, dia menjumpai murid-murid dan orang percaya untuk memberikan damai sejahtera. Ya, itu sebabnya ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, berjumpa dengan murid-murid, dia mengatakan damai sejahtera bagimu. Murid-murid di dalam ketakutan, murid-murid dalam kesedihan dan kegelisahan, itu tentu sudah tidak ada damai sejahtera. Tetapi kebangkitan Tuhan Yesus ketika menjumpai kepada murid-murid dan orang percaya, dia pertama dianugerahkan damai sejahtera bagimu, untuk memulihkan ketenangan, untuk memulihkan ketenteraman di dalam dirinya. Kegelisahan diganti dengan damai sejahtera, kesedihan diganti dengan damai sejahtera. Dan itulah yang kita terima ketika kita mengalami kebangkitan Tuhan Yesus, kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Kita akan mengalami damai sejahtera, ketenangan, ketenteraman, walaupun situasi yang begitu sangat menakutkan, mencengkam, menyedihkan begitu banyak orang, tetapi dia akan mengalami damai sejahtera. Karena itulah yang Tuhan sungguh-sungguh anugerahkan setelah kebangkitannya. Tuhan menjumpai murid-murid di tengah jalan. Tuhan menjumpai murid-murid di dalam rumah yang terkunci. Tuhan menjumpai murid-murid ketika ia berada di pantai. Dimanapun Tuhan mencari, murid-murid yang bersembunyi dicari oleh Tuhan, dan Tuhan ingin menjumpai kepadanya. Tuhan ingin membangun hubungan lagi secara kuat. Haleluya. Kemudian hal yang kedua, ya, selain Tuhan menjumpai para murid-murid dan orang percaya, yang dilakukan Tuhan setelah kebangkitannya adalah mengumpulkan kembali, ya, mempersatukan kembali.
seperti seorang gembala yang mengumpulkan domba-dombanya yang tercerai-berai. Dan kita tahu, ketika Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemani, semua murid-murid lari meninggalkan Tuhan, tercerai-berai. Mereka menyelamatkan diri masing-masing. Mereka bersembunyi masing-masing. Tetapi disinilah kasih Tuhan, anugerah Tuhan mulai menjumpai murid-murid dan kemudian disatukan kembali. Dikumpulkan kembali menjadi satu kawanan yang digembalakan lagi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya bacakan 1-2 ayat di dalam Mazmur. Yang pertama, Mazmur 147 ya. 147 pada ayat yang kedua dan 3. Tuhan membangun Yerusalem. Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Perhatikan, ini adalah firman Tuhan yang benar-benar digenapi oleh Tuhan Yesus. Tuhan mengumpulkan orang-orang yang tercerai-berai, orang-orang percaya, dikumpulkan kembali dan dibangun oleh Tuhan dan disembuhkan oleh Tuhan. Ini adalah apa yang dilakukan Tuhan setelah kebangkitannya. Kebangkitan Tuhan Yesus adalah mempersatukan yang sudah tercerai-berai. Mereka mulai disatukan kembali, dijadikan satu tempat untuk berhimpun bersama-sama, berkumpul kembali. Jadi Paskah artinya berkumpul kembali. Apakah saudara-saudara renggang hubungan dengan Tuhan atau jauh dengan Tuhan? Melalui Paskah ini, Dia datang kepada saudara dan Dia ingin menyatukan, mengumpulkan hubungan suami istri, disatukan secara kuat. Hubungan orang tua anak disatukan secara kuat. Hubungan antar kakak adik disatukan dengan kuat. Hubungan seluruh anggota keluarga disatukan dengan kuat. Hubungan antar saudara seiman disatukan dengan kuat. Dia setelah kebangkitannya mengumpulkan kembali, membangun kehidupan yang sudah dikumpulkan, dan Dia ingin menggembalakan domba-domba yang sudah dikumpulkan itu dengan perlindungan, dengan pemeliharaan, dengan suatu anugerah yang dicurahkan di tengah-tengahnya. Karena Tuhan menghendaki dalam seluruh miliknya itu hidup di dalam kerukunan, hidup di dalam kebersamaan, saling mengasihi dan saling mencintai, saling mendoakan, saling menolong, saling menasehati, dan saling setia satu dengan yang lain. Keluarga dibangun, pribadi dibangun, antar saudara dibangun, karena Dia setelah kebangkitannya mengumpulkan kembali murid-muridnya, mengumpulkan kembali orang-orang yang percaya kepadanya, yang tadinya tercerai-berai, yang tadinya telah
berada di tempatnya masing-masing dengan kemauannya masing-masing, kesenangannya masing-masing, memikirkan dirinya masing-masing, sekarang disatukan dengan indahnya. Karena Tuhan itu Allah yang sangat mengasihi kerukunan. Itu sebabnya di mana di situ ada kerukunan, Tuhan akan memerintahkan berkat-berkat-Nya. Mari kita terima berkat kebangkitan Tuhan Yesus ini, yaitu Dia mengumpulkan kembali. Puji Tuhan. Kemudian hal yang ketiga, hal yang ketiga, selain Tuhan itu setelah kebangkitannya menjumpai dan mencari orang-orang percaya dan murid-muridnya. Yang kedua, mereka yang tercerai-berai dikumpulkan kembali, dibangun dalam kerukunan, dibangun di dalam kesetiaan, dibangun di dalam saling mengasihi. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, apa yang dilakukan Tuhan Yesus setelah kebangkitannya? Ia mengutus kepada murid-muridnya. Lah itulah sebabnya selama 40 hari Tuhan berulang kali menjumpai murid-muridnya. Berulang kali Dia menampakkan dirinya kepada murid-murid. Untuk apa? Untuk mempersiapkan murid-murid itu dilengkapi oleh Tuhan, karena murid-murid yang harus meneruskan berita keselamatan, murid-murid yang harus melanjutkan misi Tuhan Yesus di bumi ini setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Jadi diutus, dikumpulkan untuk dibekali, dikumpulkan untuk diperlengkapi, dikumpulkan untuk dipersiapkan menjadi utusan-utusan Tuhan. Dan itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya bacakan satu ayat di dalam Injil Matius. Injil Matius pasal yang ke-28. Injil Matius pasal 28 mulai ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Amin. Perhatikan, ini yang disebut amanat agung, the Great Commission. Tuhan katakan, Tuhan mengutus dan Tuhan memerintahkan kepada para murid-murid, pergilah. Kekristenan itu harus bergerak. Kekristenan itu harus melayani. Kekristenan itu harus maju. Dengan kata lain, kekristenan tidak boleh hanya tinggal di tempat. Secara rohani kita akan bertumbuh, bergerak, dari Yerusalem, ke Yudea, ke Samaria, sampai ke ujung bumi. Diutus untuk apa? Diutus apa? Memberitakan kabar baik, menyampaikan kabar keselamatan, menyampaikan kabar
kesukaan. Dan itu yang harus diberitakan. Itu yang harus dilakukan oleh para murid-murid. Ya. Jadi kita sekarang sadar setelah kita mengalami kebangkitan Tuhan, kita ini sesungguhnya menjadi utusan-utusan Tuhan. Ya. Menjadi utusan-utusan Tuhan. Kita diutus untuk memberitakan kabar baik, kabar kesukaan, kabar keselamatan. Itu yang perlu kita sampaikan. Bukan kabar-kabar lain. Ya. Bukan kabar-kabar dunia yang begitu menakutkan, mencemaskan. Tapi kabar sukacita, kabar baik. Ya. Kabar keselamatan, kabar damai sejahtera. Ya. Ini yang harus kita lakukan. Kepada siapa kita mengabarkan itu? Ya. Kata Tuhan, ya, kepada segala bangsa. Kepada segala bangsa. Artinya kabar keselamatan itu, kabar baik itu tidak hanya kita sampaikan kepada orang-orang yang kita kasihi, kepada orang-orang yang dekat dengan kita. Ya, kita sampaikan kabar baik itu kepada semua orang. Bagaimana caranya? Yang pertama-tama, kita harus menjadi saksi-saksi Kristus. Ya. Menjadi saksi Kristus artinya kita menampilkan suatu kehidupan yang benar. Itu sebabnya kita dikatakan menjadi terang. Ya, menjadi terang yang bersinar. Kita harus memiliki ucapan-ucapan yang benar. Kita harus memiliki tingkah laku yang benar. Ya. Kejujuran, ya. Kemudian keramahan, kemudian juga kasih, kemudian kesabaran, kemudian kesetiaan. Itu harus mewarnai dalam hidup kita sebagai utusan-utusan Kristus. Dan kita mencerminkan kehidupan Kristus di bumi dulu lewat kehidupan kita. Dalam kehidupan kita sehari-hari. Di mana? Segala tempat. Ya. Di seluruh bumi artinya segala tempat. Ya. Kita menjadi berkat di tengah-tengah keluarga kita, kita menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat, kita menjadi berkat di jalan, kita menjadi berkat di kantor, kita menjadi berkat di tengah-tengah sekolahan, kita menjadi berkat dimanapun kita menampilkan pola hidup Kristus. Jadi pertama kita menjadikan melaksanakan perintah Tuhan sebagai utusan Tuhan itu menjadi saksi yang benar, menjadi saksi yang baik lewat kehidupan kita. Ya. Orang akan melihat kita, memperhatikan kita, dan orang akan memuliakan Allah ketika kita melakukan hal-hal yang baik di tengah-tengah mereka, bukan untuk cari pujian, tetapi supaya Bapa dipermuliakan melalui hidup kita. Hal yang kedua, ya, tidak hanya kita menyaksikan hidup kita benar, tapi kita harus bersaksi. Ya, bersaksi. Ya, pengalaman-pengalaman kita selama mengikut Tuhan, ya, pertolongan-pertolongan Tuhan, ya, ajaran-ajaran Tuhan itu harus kita sampaikan. Ya, tidak hanya hidup ini menjadi satu kesaksian yang baik, tapi kita harus bersaksi. Sebab iman itu datangnya dari mendengar. Ya, mendengar firman Kristus. Ya, sampaikanlah itu. Ya, terutama tentu kepada keluarga-keluarga kita yang belum percaya Tuhan Yesus. Ya, mereka sudah melihat cara hidup kita yang baik,
kita juga perlu untuk bersaksi kepada mereka. Ya. Siapa Tuhan Yesus itu? Ya. Dia adalah juru selamat dan lain sebagainya. Kita bersaksi pada mereka. Diutus. Kita sekarang menjadi orang-orang yang diutus oleh Tuhan. Ya. Musa juga diutus oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir. Yosua juga diutus Tuhan untuk menggantikan Musa untuk masuk ke negeri Kanaan. Kemudian kita perhatikan juga Yesaya diutus oleh Tuhan. Ya. Yunus diutus oleh Tuhan. Elia diutus oleh Tuhan. Kemudian orang-orang percaya, saya dan saudara diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan kabar baik, yaitu kabar keselamatan. Dan saya percaya semua yang kita lakukan ini adalah hal yang benar karena kita menyampaikan pesan Tuhan Yesus yang telah kita terima. Menjadi saksi dalam hidup kita. Kedua, bersaksi dalam pengalaman kehidupan kita kepada orang lain, sehingga orang lain diselamatkan. Penduduk Samaria diselamatkan karena dia menerima kesaksian dari perempuan Samaria. Inilah sebenarnya hal yang harus kita lakukan bersama. Jadi setelah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, dia melakukan yang pertama, mencari, menjumpai murid-murid. Mencari saya, mencari saudara untuk dibangun hubungannya yang indah dengan dia dan dengan keluarga. Yang kedua, setelah kebangkitannya, Tuhan Yesus mengumpulkan murid-murid, mengumpulkan orang percaya, dan saya dan saudara disatukan yang diikat dengan kasih Kristus dalam keluarga, di dalam berjemaat. Kemudian yang ketiga, setelah kebangkitannya, dia mengutus orang-orang percaya untuk menjadi saksi Kristus. Yang kedua, untuk bersaksi, sehingga banyak orang-orang lain diselamatkan lewat kesaksian hidup kita dan lewat pelayanan hidup kita. Semua untuk kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia ber-Immanuel yang terus menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Jangan takut, jangan sedih, dan jangan gelisah, sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia terus bersama dengan kita sampai pada akhir zaman. Saya percaya, saudara-saudara, orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan, menjadi miliknya Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, di dalam genggaman tangan Tuhan, maka kita akan merasa aman, merasa tenang, dan merasa begitu sangat menikmati damai sejahtera, karena ada jaminan, yaitu Tuhan Yesus Kristus menjadi jaminan hidup kita. Puji Tuhan, ini renungan pendek yang saya sampaikan menjadi berkat bagi kita semuanya. Amin. Mari saya ajak untuk tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan Roh Kudus berkarya untuk menerangi dan mengurapi firman-Mu bagi semua yang mendengarkannya. Dan kami bersyukur punya Allah yang hidup, Allah yang sudah bangkit dari kematian, menjadi jaminan
kehidupan kami, jaminan keselamatan kami, jaminan pengharapan kami. Kami tidak akan goyah lagi menghadapi apapun, sebab Engkau Allah kami yang hidup, yang terus-menerus menyertai kami, yang telah mencari dan yang telah menemukan kami, kemudian mempersatukan kami dan mengutus kami. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat dalam pribadinya, rumah tangganya, seluruh isi keluarganya diberkati. Semua hidup sehat, sempurna. Tuhan, jauhkan dari semua gangguan-gangguan yang lain Tuhan, terutama dari virus corona, semua dijauhkan, dilalukan, sehingga kami semua menjalani hidup dengan penuh sukacita dalam pimpinan dan perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur, berkat dari Bapa dan cinta kasih dari Putra Tunggalnya dan kekuatan penghiburan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, menyertai kami sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.